Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu tanggal 26 Maret 2025, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 25 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Saya akan bacakan bagi kita firman Allah tersebut. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat ini menjadi hubung antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, kisah peristiwa relasi pewahyuan Tuhan kepada umat manusia melalui umat Israel mencerminkan bahwa Tuhan telah memulai rencana penyelamatan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang akan digenapi di dalam kisah-kisah yang dihadirkan dalam perjanjian baru, yakni kisah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Sabda menjadi manusia, datang untuk menyelamatkan umat manusia sebagai penggenapan dari rencana Tuhan sejak di dalam perjanjian lama. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan ini kita akan mudah untuk merenungkan apa yang telah Tuhan kita Yesus ucapkan tadi. Aku datang untuk menggenapkan hukum Taurat. Aku tidak datang untuk meniadakan satu titik pun iota dari hukum Taurat tersebut. Apa maksudnya ini? Ketika Tuhan hendak membimbing umat Israel memasuki tanah terjanji, melalui Musa Tuhan menyampaikan perintah-perintah yang hendak dituruti oleh umat Israel. Perintah-perintah ini adalah sumber kebijaksanaan firman hidup yang membuat mereka hidup di tanah terjanji. Musa menyampaikan firman Tuhan, "Kamu akan hidup kalau kamu mentaati perintah-perintah tersebut." Inilah perintah-perintah yang tercantum di dalam hukum Taurat. Adapun tujuan dari perintah-perintah ini adalah umat Israel diminta mencintai Tuhan, diminta mencintai sama mereka sebagai umat Allah yang mengalami, yang merasakan cinta kasih Allah tersebut, yaitu Yahweh. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus datang untuk menyempurnakan hukum tersebut, yakni puncak dari hukum Taurat. Perintah Tuhan adalah mencintai Allah dan mencintai sama di dalam hukum yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu hukum cinta kasih. Tindakan kasih Tuhan dan ajakan Tuhan untuk kita saling mencintai secara universal
seluruh suku bangsa, melintasi lautan dan benua, melintasi suku bahkan agama. Ini menunjukkan puncak dari penyempurnaan hukum Taurat. Hukum cipta kasih adalah hukum yang sempurna. Dia menyempurnakan hukum-hukum yang telah diberikan oleh Tuhan yang tercantum di dalam hukum Taurat. Saudara-saudariku terkasih, di dalam hukum Taurat tertulis, jangan membunuh. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus melangkah lebih jauh, melangkah lebih dalam, yakni barang siapa marah kepada saudaranya sudah merupakan tindakan pembunuhan. Di dalam hukum Taurat tercantum jangan berzina. Tuhan kita Yesus Kristus melangkah lebih jauh, melangkah lebih dalam, yakni barang siapa melihat seorang wanita dan sudah menginginkan dia di dalam hatinya, dia sudah berzina. Inilah hukum cinta kasih. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, hukum Taurat membantu umat Israel untuk tidak melakukan tindakan kejahatan, tindakan pidana. Namun hukum yang disempurnakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus menginginkan di dalam hati dan pikiran jahat, hati yang jahat, maksud yang jahat sudah merupakan suatu tindakan kejahatan itu sendiri. Saudara-saudara terkasih, marilah di masa prapaskah ini kita membersihkan pikiran kita memurnikan hati kita, agar kita semakin mencintai Allah dan sesama, yaitu menghayati hukum tertinggi, hukum tersempurna, hukum cinta kasih. Tuhan memberkati kita. Amin.